Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian rahimakumullah. Sumangga ingkang sepindah kita tansah bersyukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ngantos dumugi dalu menika tasih nglimpahaken dumateng kita sedaya kenikmatan-kenikmatanipun sehingga kita saged nderekaken kegiatan kajian rutin dinten Selasa malam Rebu wonten ing Masjid Baitul Qadir. Nomor kali sholawat salam sumangga sesarengan tansah kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedaya tansah istiqomah anggenipun nderekaken sedaya sunnah. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah, sumangga kita sesarengan kita mukadimahi kajian kita wonten ing dalu menika kanthi sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing dalu menika kita lajengaken tasih berkaitan kalian menapa kemawon ingkang saged dadosaken kita menika keimananipun niat lan saged bertambah. Tasih berkaitan kalian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang gegandengan kalian mahabbatur Rasul. Nggih. Ingkang wonten gegandenganipun kalian mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tesih maulud napa mboten, Pak? Tasih nggih. Alhamdulillah. Insyaallah dalu menika mangke bab maulud kita telasaken. Bab mahabbatur Rasul insyaallah khatam. Nggih. Ingkang wonten gegandhenganipun anggenipun kita menika nderekaken sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis saking Anas
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Oke, hadis saking Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan ahadukum, salah seorang di antara kalian. Okay. Rasulullah ngendikan tidak akan sempurna keimanan di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, hingga aku lebih ia cintai, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai, min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, lebih dicintai dari apa? Dari ayahnya, kemudian anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Dan terus Rasulullah menghentikan, bilih mencintaiku, kata Rasulullah, itu lebih dari mencintai seorang ayah, kemudian seorang anak, dan kepada manusia keseluruhan. Maksudnya manusia selain Rasul. Termasuk istri. Semuanya, karena istri gak ada disebutkan tapi masuk dalam wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan. Kalau kita melihat sisi bahasa, tidak sempurna itu berarti kosnya kagungan iman betul Pak. Kosnya wong ini bahasanya imannya tidak hilang. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara. Dua iman, tapi iman itu orang sempurna. Nek urung mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai ayah, mencintai anak, dan mencintai manusia seluruh, termasuk istri. Jadi nek ana wong wedok nggih kok wayahe jamaah malah nglarang jenengan, Pak, kene di jamaah. Padahal posena dan udah banyak. Nah, ini berarti tidak menjadikan mahabbatur Rasul, tapi malah menghalang-halangi kepada mencintai Rasul. Karena salah satu sunnah Rasulullah itu adalah melaksanakan ibadah sholat bersama. Diperlaksanakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hampir sama konteksnya. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Ini maka terkaitannya Pak. Itu kan Pak kaitan kan itu termasuk rujuk Pak, termasuk. Dan ini makanya hadis pertama, hadis kedua ini kontradiksi, tapi ada kaitannya. Kontradiksi artinya apa? Beda dengan hadis pertama, tapi ini nanti berhubungan. Dulu jebule hadis pertama itu maksudnya ramono, dan itu jelas Pak. Hadis kedua ini
tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, daripada ia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia lebih mencintai saudaranya daripada mencintai dirinya sendiri. Oh, berarti akhlak. Oke, akhlak itu yang paling utama. Seneng karo awake dhewe membanggakan dirinya sendiri itu tidak baik. Yang baik bagaimana? Nek kepengen imane sempurna niku kudune iso mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya. Oh, berarti hadis pertama mau mencintai Rasulullah lebih dari mencintai ayah, mencintai anak dan manusia yang lain. Ternyata ada hadis lain yang menyebutkan berarti mencintai saudaranya itu termasuk orang lain, itu lebih utama daripada hanya sekedar membanggakan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Hikmah yang bisa diambil apa Pak? Hikmah yang bisa diambil adalah bagaimana kita memperlakukan saudara kita dengan akhun. Di sini tuh pengertiannya banyak Pak. Akhun menurut bahasa akhun itu artinya saudara. Akhun li akhihi, saudaranya. Kata akhun itu merujuk pada makna saudara. Tapi lebih luas lagi, akhun itu bisa berarti usrah. Kenapa di usrah? Keluarga, saudara, keluarga. Maka kalau kita kepengen imannya sempurna, maka kita bisa mencintai orang lain lebih daripada kita mencintai atau hanya sekedar membanggakan diri kita. Nah, pemain saat ini era modern, ya Pak. Era sekarang ini kan era konsumtivisme. Konsumtivisme itu apa? Oh Mas, sifat. Nah, sifat senang mengkonsumsi sesuatu. Konsumtivisme. Nek ana apa-apa kudu dituku. Nggih. Jadi iki bahaya. Ana apa-apa kudu dituku. Nek gak duwe utang. Itu sifat konsumtivisme. Rok barang apik dituku. Padahal dari sisi kegunaan tidak begitu berguna. Tidak begitu berguna. Dulu Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sederhana. Tapi jenengan amun berpikiran ngeten nggih, lho zaman modern kok. Kudune yo duwe. Lah itu boleh. Yang dimaksud konsumtivisme itu adalah hobi atau kegemaran ingin memiliki sesuatu, ingin membeli sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak begitu bermanfaat. Orang patut mengangguri, tapi kepengen dituku. Dalam contohnya ngeten, pun kagungan sepeda motor. Delok tanggane kok iso duwe ana api. Panas. Duwene Supra. Ya Pak. Duwene Supra, tanggane duwe kopi digecek. Napa niku? PCX ya, kepengin tuku. Padahal upama ora tuku ngono ya iso. Lah terus kepengin tuku. Lah itu kan sifat konsumtivisme. Lihat. Makanya mau tumbas. Tanggane duwe Honda Jazz. Wah iki
Udah sing matuk. Nek ditumpaki ora kepanasan, ora kudanan, piye carane? Tuku. Padahal nek ora numpak udah ya iso. Dan itu maksudnya sifat konsumtif. Itu yang menjangkiti karakter manusia saat ini. Gaya Indonesia, Dan Pak, gaya Indonesia, gaya Brunei. G, betul itu. Itu sifat konsumtivisme masyarakat. Mungkin termasuk Indonesia yang punya kebudayaan daya belinya tinggi. Mbok piye carane sing penting iso tuku. Contoh lagi itu pakaian Pak. Oke, jelas. Dalam hal pakaian. Pakaian itu Pak G. Nek jenengan ketang itu anggere bojo jenengan tugas ah. Tugas mboten. Kok ngangkat pundak ngene. Oh, mboten selalu. Iki taruhlah tuku wis gampangane tuku. Jenengan nek bojo tuku pakaian. Nah, pakaian berbojo tuku pakaian kan pasti jenengan bojo kok disimpen. Simpen, kadang disimpen ya. Mungkin bojo tahun ngajeng munggah semangat. Iku meh terus lanjut tahun. Akhirnya numpuk. Ya itu tadi yang dikatakan Pak Kaila. Itu lebih kepada budaya. Ya. Ternyata konsumtivisme itu. Kemudian gaya hidup yang kedua yang menjangkiti masyarakat sekarang ini yang jauh dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah gaya hidup cepat, gaya hidup serba cepat. Artinya serba cepat itu apa? Artinya apa serba cepat itu? Sesuatu yang ingin digapai dalam waktu yang singkat. Saat ini kados ngoten Pak. Barang di sewu. Barang itu kualitasnya tidak dijamin karena diproduksi dengan cepat. Ono makanan jenis siap saji. Apa maksudnya? Fast food. Fast food. Fast itu artinya cepat, food itu pakanan. Pakanan sing dihidangno cepet. Mbok dimasake tenanan bola. Sesuai syariat benda, yang penting makanan itu disajikan dengan cepat. Kalau zaman Rasulullah dulu kan memang caranya itu harus benar, tidak boleh dimasak. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini, cara masak pun itu juga kadang sudah tidak sesuai dengan syariat. Dia Pak G. Menyembelih binatang itu tidak sesuai syariat apa Pak? Syaratnya apa? Menyembelih. Siji, uangnya kudu balik, mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Kemudian alatnya itu harus tajam, okay? Kemudian kepala harus posisinya lebih rendah daripada badannya. Itu kalau kita menggunakan cara-cara seperti itu, insya Allah sesuai syariat. Tapi di zaman saat ini kan boten Pak, kewan dilebokno mesin. Sing lebokno itu bawange tahu sunat bola. Oke. Terus kemudian hewan masuk mesin potong ini dalam keadaan masih hidup. Terus kemudian hewan itu keluar sudah dalam kondisi ini kulitnya sudah terkelupas, badannya sudah terpotong-potong. Nah, itu bagaimana?
sesuai syariah apa enggak? Padahal yang namanya menyembelih itu nanti akan berhubungan dengan hewan yang disembelih, berhubungan dengan daging yang dikonsumsi, berhubungan dengan ini mengeluarkan darah yang ada di dalam binatang. Dan jenengan menyembelih ayam kiambak ya, menjelang hari raya ya, saya yakin sesuai syariat. Wong jenengan menyembelih ayam kan mesti kan dicekleni ya. Terus ini bulune iki dibengi sono, dicedhakno nek lemah, awake dimendurno. Tujuane napa, Pak? Kersane darah yang keluar dari leher binatang itu cepat habis, cepat keluar. Dan tapi nek cara boleh saiki ini beli kotoran mesin, keok dilebok, putus budingan potongan, terus gimana? Monggo. Itu cara apa namanya? Gaya hidup serba cepat. Saat ini seperti itu. Makanan siap saji. Ya. Kemudian apa namanya? Di sisi lain ada positifnya. Tapi di lain sisi tentu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gaya hidup sekuler, jangan tidak. Apa maksudnya hidup sekuler itu? Ya, memisahkan antara agama dan ya sekuler. Orang yang berpikiran sekuler itu jelas tidak mengedepankan agama. Saat ini kan nonton pagi. Nah, contoh. Orang-orang yang tersangkut kasus-kasus besar itu kan jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Gaya hidup sekuler, ya, agama itu apa? Agama itu tidak penting. Sekulerisme, ya. Kemudian ya itulah macam-macam seperti itu, liberal, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka mahabbatur Rasul kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kita masih tidak sepenuhnya, ya kan, kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, mengurangi paling tidak. Kalaupun tidak bisa tidak bisa meninggalkan secara keseluruhan, paling tidak kita perlu mengurangi. Kita lanjutkan. Hadis saking Nabi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ini sering kita sampaikan. Tapi tidak ada salahnya kita ulangi lagi untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, fala yu'di, maka janganlah menyakiti jarohu, tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jaro, janganlah menyakiti tetangganya. Orang tuh menyakiti tetangganya, orang tuh nyakiti tonggon. Dan ini betul-betul dijabarkan ini menurut paham dia maksudnya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Nggih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap dan berkata yang baik. Ampun kados yang saya sampaikan kemarin, materi surah Al-Humazah. Itu bukan termasuk falyaqul khairan. Apa itu Pak? Wailul likulli humazatil lumazah. Para pengumpat, berkata yang baik. Auliyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kalau kita tidak bisa berujar yang baik, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Menekwai daripada marahi ikut. Tapi wong namanya manusia sulit. Terkadang kepengin mengucapkan sesuatu, tapi resikonya malah bisa merusak sesuatu atau merusak suasana. Maka kata Rasulullah, memang kita ini dianjurkan selalu untuk berkata yang nek ora iso luwih apik menang. Tapi deh, kita jangan diam terus. Tetap maksudnya di sini adalah ketika kita tidak bisa ngerem ucapan buruk, ngoten Pak nggih. Diam itu Mas. Nggih, diam itu emas. Pokoknya ngeten. Nek ora iso ngekang. Nek aku muni, melu muni malah marahi ora apik. Lah, ini ya. Tapi kalau dengan berucap kita bisa mendinginkan suasana, bisa membuat misalnya permusuhan menjadi persahabatan. Yuk kita harus ngomong, tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Fa aslihu baina akhwaikum. Di dalam surah Al-Hujurat, fa aslihu baina akhwaikum. Dan perbaguslah di antara persaudaraanmu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaguslah di antara persaudaraan. Perbaguslah itu maksudnya apa, Pak? Yo nek ana masalah kudu iso nyelesekno. Ojo malah menengahi. Tapi nek tapi nek sekiranya ngomong kok malah orang mari malah tambah bodoh, lu hampir menang. Kata Al-Quran seperti itu. Fa aslihu baina akhwaikum itu maksudnya ada permasalahan kita ikut nimbrung dalam rangka memperbaiki. Tapi nek ora iso dandani, kok nek aku ngomong malah masalahnya tambah dawa, ya kita ambil di sini. Falyaqul khairan aw yasmut. Lu HP meneng. Tapi nek iso ngandani, nggih, sakit menasihati, lebih baik kita menasihati. Kita lebih baik berbicara. Karena termasuk salah satu keutamaan adalah ketika pembicaraan kita itu akan menimbulkan itu tadi fa aslihu baina akhwaikum. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu tentunya yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Daripada menengahi tapi orang iso bantu, lu HP ngomong. Tapi dipun penggalih malih nggih bapak-bapak ibu, nek sekiranya ngomong kok malah marahi runyam, ya lebih baik kita
yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, fal yukrim dhaifahu jaizatahu, dengan memberi pemberian, dengan memberi suguhan. Ya, maksudnya apa? Salah satu cara untuk memuliakan tamu itu adalah dengan memberi suguhan. Ojo ngantek disuguhi buah anggur. Ya. Nah, ojo ngantek disuguhi buah anggur. Artinya apa Pak? Ojo ngantek dianggur. Nek atine ra duwe ya ngomong ae. Waduh, iki lho awet tak nonton tapi dilarang. Kompor gas entek. Lah mboten mawon. Ora usah kakean ngomong alon ngidul, ora digegekno teh, ora digegekno kopi, sampai tamune iku behem-behem. Lah sing domah ya ora paham. Tapi nek duwe digawekno Pak. Karena salah satu ciri keimanan kepada Allah dan di akhir itu adalah memuliakan tamu, jaizatan, menghormati tamu dengan cara memberi suguhan. Nek rokok itu termasuk suguhan bukan Pak? Rokok itu termasuk. Bukan nggih? Rokok marai. Wah, rokok marai kok buru. Di mau sing mau kene rokok ora ono nek arep kene. Nggih, dengan memberi hidangan. Nah, lanjut sahabat bertanya, hidangannya itu apa ya Rasulullah? Napa Pak keten-keten hidangannya Pak? Yaumun wa lailatun. Apa itu yaumun wa lailatun itu? Boten. Hidangan ini pun ternyata apa? Memberi waktu untuk 1 hari bermalam. Dan bukan di sini. Di papan umum dan omae semoni. Ternyata pemberian itu ngoten Pak. Ternyata pemberian itu ngekei kesempatan nginep sewengi. Nggih, ngekei kesempatan nginep sewengi. Jadi soporan. Tamune ora iso Pak. Dalem? Tamune ora iso. Nggih, pokoke nek atine tamune ku kok kepengin nginep, yo piye-piye lah disediakan. Penjahat mana? Tamune penjahat. Nek tamune penjahat yo di sewa nang hotel keluang lho. Lah iya, lha nggih. Lah, maksudnya itu salah satu bentuk jamuan yang paling istimewa itu seperti itu. Dulu Rasulullah itu kan sering menjamu tamu-tamunya, sahabatnya untuk nginep bermalam. Nah, tapi tempatnya tidak di rumah, di masjid. Karena dulu masjid itu menjadi pusat Rasulullah dalam menyambut tamu-tamunya. Dia turun ke masjid, orang hotel kok. Di zaman saat ini kan yang dunia Arab lah, mereka kan teng hotel apa? Dia turun ke masjid malah digebyur kalau petugas masjid. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, kalau dulu zaman Rasulullah ya, karena memang tidak ada tempat dan masjid itu menjadi pusat kebudayaan, pusat kegiatan, maka masjid itu menjadi sentral. Yogo nerima tamu, yogo menjamu tamu, yogo sholat, yogo barang tidak. Jadi kira masjid teng mriki saking kados ngoten kan saya jadi Pak. Nggih, yogo ngaji.
dinggo sinau, dinggo napa malih Pak? Pokoknya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, nggo rapat. Nggih. Nggo salat, nggo ngaji, nggo rapat. Dinggo napa mawon? Yang penting untuk kebaikan. Ora kok dinggo delik-delik bengi-bengi petang-petang lah itu malah saat ini itu masjid itu malah dinggo hal-hal yang benar sae. Nggih. Berapa malam tengah wengi niki masjid Kali Haram niki Pak. Niki jog boten nonton pagri ini kan los Pak. Kula kan sering ningali ke CCTV, kadang orang motor padahal yo sering Pak, sering bola apa yo pengen tuntut. Dan itu kan ya harusnya memang kita mencoba dewasa. Masjid kita ini kan sudah disetting seperti ini. Dan di sini Pak, ini pulau cerita kecil nggih. Di sini dinten apa? Dinten Kamis. Ini kan mau lomba. Lomba apa itu lomba ibadah. Oke, dan teng masjid ini di lomba. Niku wonten ibu-ibu sing ceria kali kula. Pak, masjid ini dulu kepenak. Pertama, parkirnya niku penak. Nomor kali niku sembiwit isi mergo jamaah niku gapil ngaji surat niku Pak. Biasanya kan masjid itu kan nonton pintu deh, nonton lawangan. Nah, alhamdulillah, ya monggo. Tapi dibalik kemudian itu tentu ya ada masalah-masalah. Oke. Ya, misalnya ya itu tadi dalam bunyi-bunyi ana wong lanang wedok di masjid. Sapa jajan sing iso ngecek. Wong Pak Haji pun mriko film riyan. Wong Mas Nur yo ora ngecek mungkin. Sing ngecek sapa jajan? Aman. Ora Pak Dri. Ngoten nggih. Bapak Ibu kan dihormati Allah. Ada nggih. Ya, monggo menapa yang sampun kalau terangkan menika diperfahami. Kita mencoba untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki salah satu keutamaan bulan Rabiul Awal. Mencintai Rasulullah itu paling tidak kita mengikuti salah satu sunnahnya. Paling tidak ojo mau mencintai Rasulullah, memperbanyak sholawat, ya betul, tapi kita tidak tahu, tidak paham. Tapi apa yang diri itu paham. Sunnah Rasulullah itu sih ora paham. Tapi hanya sholawat saja. Di balik sholawat kita juga meneladani, mencintai dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ini menutup pertemuan yang akan datang. Kita sudah masuk dalam Badr Rabiul Awal apa Pak? Rabiul Akhir. Badr Maulud apa Pak? Badr Maulud itu apa? Badr Maulud kok Badr Maulud itu maksudnya? Rabiul Akhir. Ya, Rabiul Akhir, nggih. Badr Maulud, Badr Maulud terus Badr. Ilate wong Jawa, Badr Maulud terus Badr. Padahal itu artinya Rabiul Akhir. Nggih, kata yang sedikit aturaken, monggo kita tutup kita akhiri hadirosan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.